kita berjumpa lagi di PDR Fisika. Hari ini kita akan membahas tentang momen gaya atau torsi. Nah, mungkin di minggu-minggu sebelumnya saya sudah kirimkan konsep daripada momen gaya ini di Google Classroom. Nah, namun itu kan hanya sebatas konsep. Mungkin kalau tidak dijelaskan seperti ini, mungkin kamu akan kesulitan yang mengenali torsi itu sebenarnya apa, dan kemudian nanti arahnya seperti apa, besarnya seperti apa. Nah, dengan demikian saya putuskan untuk menjelaskan secara video seperti ini. Oke, nah kalau konsep yang sudah saya kirimkan itu kamu boleh membacanya di setiap saat. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan kita hari ini, yaitu adalah momen gaya atau torsi. Jadi ada orang mengatakan torka, ada juga mengatakan tors. Itu sama saja semuanya. Yang penting kita konsisten, artinya adalah momen gaya. Nah, momen gaya ini di konsep juga sudah dikatakan bahwasanya dia adalah pengaruh gaya yang bekerja pada suatu benda, namun gaya tersebut menyebabkan benda tersebut mengalami gerak rotasi. Kalau di gerak translasi, gaya itu menyebabkan suatu benda mengalami gerak lurus atau gerak translasi. Nah, kalau di dinamika rotasi, gaya itu menyebabkan benda mengalami gerak rotasi. Contohnya adalah seperti kunci untuk membuka mur, ya, membuka mur atau baut itu namanya. Nah, itu dia, ya. Jadi dia mengalami gerak rotasi. Jadi besar gaya yang bekerja di sana itu nanti akan mengakibatkan mur atau baut tersebut yang diputarnya itu akan mengalami gerak rotasi, gerak berputar, bukan gerak lurus. Itulah yang akan kita pelajari hari ini. Oke, nah seperti sudah kamu lihat di sini di gambar ini. Di sini ada digambarkan sebuah batang, ya, sebuah benda atau batang. Nah, yang di dalamnya bekerja gaya, kemudian memiliki poros. Poros itu selalu saya simbolkan dengan titik O. Sebenarnya mau titik P, mau titik O itu sama saja. Yang penting kita sepakati itu adalah poros. Nah, ini R ini adalah namanya lengan momen. Lengan momen itu artinya adalah jarak antara gaya ke poros. Jadi di sini gayanya bekerja, porosnya di sini. Ya, porosnya di sini. Nah, jarak antara gaya dengan poros itu namanya adalah lengan momen, sering disimbolkan dengan R. Nah, itu dia ya. Oke, jadi secara matematis besar momen gaya itu bisa kita hitung dengan torsi sama dengan gaya dikali dengan lengan momen. Ya, F dikali dengan R. Ya. Nah, kemudian keterangannya boleh kamu lihat di sini ya, apa-apa saja satuannya. Nah, kemudian di dalam torsi itu ya, kalau torsi itu adalah besaran vektor. Ya, besaran vektor yaitu besaran yang memiliki arah dan nilai. Jadi di sini arah dilihat, ya, arah di sini dilihat. Nah, arah di sini ada dua. Yang pertama adalah searah dengan jarum jam, yang kedua adalah berlawanan dengan jarum jam. Nah, di sini tidak ada kesepakatan kalau searah jarum jam itu sama dengan positif atau negatif, atau yang berlawanan arah dengan jarum jam itu positif atau negatif. Di sini terserah kita menentukan yang mana dia positif. Ini tidak ada ketentuan. Cuman kita konsisten. Kalau kita sudah tetapkan searah jarum jam itu positif, maka selamanya dia kita buat positif. Atau sebaliknya, kalau kita sudah tentukan berlawanan arah dengan arah jarum jam itu adalah negatif, maka selamanya juga kita buat dia berarah negatif. Yang penting kekonsistenan kita di sini. Jadi tidak jadi masalah ya, tidak ada patokannya negatif berlawanan, positif searah, tidak ada patokan seperti itu. Oke? Ya. Oke. Kemudian torsi itu bisa kita hitung apabila gaya dengan lengan momen itu tegak lurus. Ya, arti tegak lurus ini apa? Antara gaya dengan lengan harus membentuk sudut 90 derajat, siku-siku. Kalau tidak berbentuk siku-siku, maka kita tidak bisa langsung F kali R. Karena dia tadi saya bilang besaran vektor, harus ada arahnya. Ya, jadi bagaimana dengan kasus seperti gambar ini? Ini tidak bisa langsung kita buat F kali R. Kenapa? Karena antara gaya dengan lengan momen itu belum tegak lurus. Nah, coba kamu lihat, kan gayanya kemarin, lengan momennya kan ke sini. Nah, ini nanti tetanya itu kan tidak tegak lurus. Ini kan sudah sudut tumbul ini.
sudah lebih dari 90 derajat. Nah, ini harus kita uraikan berdasarkan vektor sejajar dengan sumbu Y dan X. Jadi yang mana nanti yang tegak lurus itu yang kita ambil. Nah, jadi kalau kasusnya seperti ini kita tidak langsung bisa bekerja, kita harus uraikan dulu. Jadi kita uraikanlah ini, ya. Inilah dia. Inilah dia. Kalau sejajar sumbu Y, namanya adalah FY, ya. Oke, nah sedangkan inilah namanya fx. Nah, ini dia fx. Oke, ini fx. Nah, seandainya kalau di sini dibuat theta, ya theta. Nah, maka di sini akan berlaku sinus dan kosinus. Penentuan sinus dan kosinusnya adalah berdasarkan sudut ini. Jika dia mengapit sudut, maka dia pakai cos. Jadi kamu lihat antara F dengan Fx itu yang mengapit sudut. Berarti ini yang sama dengan F cos. Nah, karena dia mengapit sudut. Nah, oleh karena ini tidak mengapit sudut, berarti ini adalah F sin. Nah, begitu penentuannya ya. Siapa yang mengapit itulah yang pakai cos. Siapa yang tidak mengapit itu yang pakai sin. Oke, bisa kira-kira ya. Jadi jangan bingung nanti pemakaiannya. Nah, dengan menguraikan seperti ini, maka lihat FY atau F sin, ya. Inilah yang tegak lurus dengan R. Kan R-nya kan ini. R-nya kan ini kan kemarin. Nah, kan ini R, yaitu tadi jarak dari gaya ke poros. Ini kan gayanya, ini porosnya. Berarti ini yang tegak lurus. Maka inilah yang akan kita pakai. Maka nantinya gayanya di sini adalah F sin theta dikali dengan R. Itu kalau dia gayanya tidak tegak lurus dengan R. Ingat ya, kalau tidak tegak lurus dengan R. Tapi kalau sudah tegak lurus dengan R-nya, dengan momennya, itu tidak perlu lagi kita uraikan. Contoh misalnya seperti ini. Ini kan gayanya kemari. Kemudian kan R-nya kan ke sini. Nah, ini kan sudah tegak lurus. Jadi ini nggak perlu lagi kita uraikan. Yang perlu kita uraikan itu nanti yang ini. Itu dia kira-kira. Oke. Kemudian di sini ada sedikit catatan, ya. Bisa kamu baca. Jika pada sebuah benda bekerja beberapa gaya sekaligus, ya, maka besar momen gaya totalnya adalah torsi total sama dengan torsi 1 tambah torsi 2 tambah torsi N. Maksudnya N itu seberapa banyak gaya yang bekerja di benda tersebut. Oke. Nah, untuk dijelaskan coba perhatikan contoh ini, ya. Nah, ini ya ada 3 gaya bekerja dalam suatu batang, ya, dalam suatu batang. Nah, kita anggap batang ini masanya diabaikan, ya. Kita anggap batang ini masanya diabaikan. Nah, pertanyaannya adalah berapakah besar momen gaya total? Ya, berapakah besar momen gaya total pada batang tersebut? Ya, jadi kita disuruh untuk mencari atau menghitung berapa besar momen gaya totalnya. Oke, dan sama seperti biasa kita mengerjakan soal, ya, dibuat diketahui. Nah, kita dari F1 dulu. F1-nya sama dengan 20 Newton. Kemudian F2-nya sama dengan 10 Newton. F3-nya sama dengan 30 Newton. Nah, oke, kemudian tetanya di sini sama dengan 30 derajat. Kemudian apa lagi? Nah, jarak antara gaya dengan poros atau R-nya. Untuk R1 yaitu jarak antara gaya 1 ke poros. Ini poros, ya. Jadi dari sini kemari berarti itu ada 30 cm atau 0,3 meter. Ya, karena R itu adalah dari gaya ke poros. Kemudian R2 sama dengan, lihat dari gaya 2 ke poros. Jaraknya 10 cm atau 0,1 meter. Oke, kemudian yang ketiga, R3 adalah 30 cm. Nah, dari sini sampai ke poros ini atau setara dengan 0,3 meter. Itu dia. Oke. Kemudian pertanyaannya tadi adalah besar momen gaya total, ya. Ditanya itu adalah torsi total sama dengan. Oke. Nah, sama seperti tadi, torsi total sama dengan
oleh karena ini cuma 3 gaya, berarti kita sampai torsi 3. Torsi 1 tambah torsi 2 tambah torsi 3. Nah, oke, untuk torsi 1 dan torsi 2 sudah bisa kita kerjakan langsung karena dia sudah tegak lurus dengan lengannya. Tapi untuk torsi 3 nanti belum bisa kita kerjakan. Kenapa? Karena torsi gaya ketiga itu belum tegak lurus dengan lengan momennya. Oke, untuk torsi 1 boleh kita jawab dulu. Torsi 1 sama dengan F1 dikali dengan R1 sama dengan F1-nya 20 Newton, R1-nya sama dengan 30 cm atau 0,3 meter, maka hasilnya ini adalah 6 Newton meter. Newton kali meter, Newton meter hasilnya. Oke, untuk torsi 2 hasilnya adalah F2 kali R2. Berapa F2-nya tadi? 10 Newton. Kemudian R2-nya adalah 10 cm atau 0,1 meter, maka hasilnya ini adalah 1 Newton meter. Oke, kemudian torsi yang ketiga adalah F3 kali R3. Namun kita lihat, kita uraikan dulu F3 ini. Kita uraikan dulu F3-nya. Nah, ini kan tidak tegak lurus. Ini lengannya, ini gayanya tidak tegak lurus. Maka supaya tegak lurus, maka kita uraikan. Kita buat dia terhadap sumbu Y. Nah, ini, oke. Ini adalah FY-nya, ya. Sedangkan ke Fx-nya adalah ke sini. Nah, berarti yang tegak lurus FY dengan R-nya ini, ya berarti FY yang kita pakai. Maka ini kan tetanya diapit oleh antara F3 dengan X. Berarti nanti ke sini dia cos, berarti ke sini sin. Maka di sini ini sama dengan F3 sin. Nah, inilah yang kita pakai. Maka dengan begitu di sini kita teruskan F3 sinus theta dikali R3. Berapa F3-nya? 30 Newton. Berapa sinus 30? Nah, sinus 30 kan kemarin sudah saya buat ya, sudut-sudut istimewa. Boleh kamu buka buku kelas 10. Di sana ada sinus kosinus tangennya sudah pernah saya kasih. Dan tiganya 0,3 meter. Oke, ini sama dengan 30 Newton kali setengah kali 0,3 meter. Maka hasilnya ini berapa? Ini kemari 15 kali 0,3 hasilnya adalah 4,5 Newton meter. Oke, nah sekarang mari kita tentukan arahnya. Kita sepakati. Nah, supaya lebih gampang, sepakati saja searah, buat saja tanda positif, berlawanan, buat saja tanda negatif supaya lebih gampang. Oke, nah untuk menentukan arahnya ini coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Anggap saja ini adalah batang itu. Oke, kemudian, nah coba lihat ini gayanya ke bawah. Nah, atau kan sama saja kalau saya buat ini kalau sama saya buat, nah ini. Jadi kalau saya kerjakan gaya di sini, nah, berarti dia perputarannya bagaimana? Searah dengan jarum jam. Berarti X1 itu searah dengan jarum jam, maka ini nilainya adalah positif. Oke. Kemudian kita lihat yang F2. Ini. Nah, kemudian gayanya ke atas. Atau sama saja dengan begini. Nah, artinya kan ke atas. Lalu kalau saya kerjakan, berarti dia begini. Berarti dia berlawanan, maka ini negatif. Oke, sekarang mari kita lihat F3 sin. Nah ini, oke, ini gayanya. Nah, atau sama saja kan begini dia, arahnya ke atas. Berarti kalau saya buat begini, berarti searah. Maka ini positif. Oke, sekarang kalau begitu sudah ada arahnya, tinggal dijumlahkan. Torsi total sama dengan torsi 1 tambah torsi 2 tambah torsi 3. Masukkan saja nilainya. 6 Newton meter, tandanya positif. Tambah, kemudian F2-nya negatif 1 Newton meter. Kemudian F3-nya positif, tambah 4,5 Newton meter. Maka hasilnya adalah 6 tambah 4,5, 10,5 kurang 1, 9,5 Newton meter.
meter. Ya. Nah, andai kata ini dibalikkan, misalnya ini jadi negatif, ini jadi positif, maka ini kan nanti menjadi negatif, yang ininya menjadi positif, dan yang ini menjadi negatif. Nanti kan hasilnya akan menjadi negatif 9,5 Newton meter. Nah, sama saja, ini positif, ini negatif. Ini tanda negatif ini hanya menandakan bahwasanya torsinya itu searah dengan jam. Itu saja. Makanya tadi sudah saya bilang, kalau mengenai ketentuan arah itu tidak ada ditentukan kalau searah negatif atau positif. Yang penting adalah kita konsisten. Itu dia. Oke, nah jadi hari ini pembelajaran kita kira-kira demikian ya. Nanti di bawah daripada video ini akan saya cantumkan 2 soal tugas yang berhubungan dengan pelajaran hari ini untuk kamu kerjakan. Oke, sampai bertemu kembali di PDN selanjutnya. Tetap semangat belajar, selamat pagi.